alladzi khalaqal insan wallahu bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, hari ini kita bertemu kembali. Ini Selasa kelima. Kita sepakati bahwa pada setiap Selasa keempat bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan 5 ini agak khusus ini kita bahasa daerah, bahasa Makassar. Ini ustaz muda kita ini akan bahkan dalam bahasa Makassar supaya ada selingan ya. Dalam bahasa Makassar. Ini sebenarnya spesifikasinya keahliannya ini tajwid dia. Jadi dia tajwid ini. Dan dia akan membahas surah At-Tahrim ayat 6. Ya, surah itu ke-66. Surah ke-66 itu juz 28. 28. Juz Kita cari 28 dulu, karena kita akan mengaji dulu, kita ikuti dia hari ini. Jadi dia akan jelaskan dari segi tajwid, kemudian pesan-pesan. Iya. Dalam bahasa Makassar. Jadi kita akan mengaji dulu, dipandu oleh beliau. Habis itu dia akan jelaskan tajwid, tajwid garis besarnya, dan kemudian maknanya dalam bahasa Makassar. Barangkali juga ada pesan-pesan. Karena ini biasa ini berkhutbah ini dalam bahasa daerah ini biasa nih. Berkhutbah dalam bahasa daerah. Ini keahliannya juga ini. Nanti mungkin bahasa Bugis juga. Kalau ada Selasa kelima. Insyaallah. Kalau ke Selasa ketiga itu Selasa keempat memang bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oh, bahasa Arab, ya. Inggris juga di. Iya. Baiklah, ini kita silakan tulang berita Mustamin dan Empo. Dan Tompo. Dan Empo. Oh ya, Mustamin dan Empo. Terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa maulana Muhammad alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib Allah sebentar salat Isya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama na iya kana rikanya katangasing masarro malabiri ni kanangi anne ewatua angkana syukuru pamujia mangi rikaring Allah Subhanahu wa taala karaing risikuntu alanga lolom bonena masarroa kuasa tenaya singkamanna sampai juluna iya jika raing paraluan ni somba ni papalaki risikam mahajja pangunjunginna iya jika raing anjaria risikam patujunna risikam mahalloka siagadang karaing iya tenaya tapu ansari ke risikuntu jaina ni mapapinyamang ni mapasare yang mintu nasare ke buku magasing siagadang pole batangkale masalewangang siagadang nikmat kesempatan nikmat iman nikmat Islam ia rekan nikmat tapa ilala di barambanta sehingga nakinia maki masing hadir di tampakanne tena maraing pangunjunginta pas tanggalina si mata-mata amboyai ranuna kari Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya tena turun na kita kalupa akhirin salang papakasalama papakalabiri mangiri junjunganta nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya nabi kamaya tompa suro niutusuka rikaring Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern. Nabi napaturungan ki karing Allah Subhanahu wa taala untuk angirangan ki singara keselamatan rilino tulus mangir akhir ya mi antu jalan ni kanaya agama Islam. Nabi suro tuni patapa na karing Allah Subhanahu wa taala ampakarangi tapere katujenga nga nanagulon risikam magaw kabatila nga yari kagaw kakodia nga. Insyaallah pada kesempatan ne bangia insyaallah ero ka maca surah At-Tahrim yaitu surah ke-66 punna juzna Al Qur'an juz 28 juz 28 surah At-Tahrim di surah ke-66
ayatnya ayat 6. Dan sinampai insya Allah saya akan membaca dan mohon diikuti semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. صدق الله العظيم. صدق الله. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an. Baik. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Batuana bahasa Mangkasaran kana wahai si kuntu tumatapaka. Jagai kalenta siagadang bija pamanakanta baturi pepena api neraka. Na anjo ni pare ka bahan bakar yare ka patunuang ia mi antu batang kalena seria rupa tau siagadang batu. Na anjo pajagana amenti rilekanta ia mi antu seria suro tuni patapaan Allah Ta'ala ia mi antu ni kanaya malaikat kasarana nakamayatom patirasa ia minanagaukangi risesena apa ni parentangi siagadang tuli ni gaukangi apa ni parentangi baturi kareng Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kurang lebih begitu di dalam bahasa Makassar. Dan insya Allah kedepannya saya akan membahas ilmu tajwid secara garis besar saja. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum apa yang telah dipelajari. Apa yang dipelajari di dalam Al-Quran. Di dalam matan Al-Jazari mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Apa yang dipelajari? Tentang yang pertama tentang makharijul huruf, kemudian wasifatul huruf. Apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Kemudian sifatul huruf yaitu sifat-sifat yang mengelilingi huruf tersebut. Tujuannya apa? Liyalfizu, agar kita lebih fasih, liyalfizu bi'as-sahil lughati, agar kita lebih fasih dalam berbicara. Tentunya ini dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam waktu yang singkat ini, insya Allah saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama dikata ya ayyuh. Di sini ada namanya mad jaiz
munfasil. Mad jaiz munfasil artinya adanya mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah. Mana mad tabi'inya? Ya, di sini ada dua harokat. Ya, kemudian bertemu dengan hamzah, maka namanya mad jaiz. Artinya di sini dibaca 4 atau 5. Jadi jangan, ini yang sering salah. Ya ayyu. Kalau ya ayyu berarti 2 harokat saja. Ini seharusnya 4 atau 5. Kita pilih salah satunya. Ya ayyuhalladzina. Begitu. Kalau alladzi itu adanya ya sukun yang sebelumnya berharokat kasro, itu namanya mad tabi'i. Jadi inilah yang dipanjangkan 2 harokat. Kalau ya ayyu, dia adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah, itu namanya mad jaiz munfasil. Ini secara garis besarnya saja. Kemudian sama a itu mad badal. Artinya dibaca 2 harokat juga. Manu, nu dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhamma. Jadi mad tabi'i itu syaratnya ada 3. Yang pertama adanya alif yang bertemu dengan fathah, adanya ia sukun sama ini yang sebelumnya berharokat kasro, dan adanya nu waw sukun yang sebelumnya berharokat dhamma. Itu syaratnya mad tabi'i. Jadi dibaca 2 harokat. Ini juga sama mad jaiz munfasil. Bedanya ya dari tadi ada namanya mad jaiz munfasil hukmi. Dia bersambung tapi secara hukum tidak. Kalau di situ mad jaiz munfasil hakiki. Dia terpisah dan berpisah secara makna dan juga tulisan. Dia berpisah. Ku beda, anfusikum beda juga. Ya, jadi dia artinya mad jaiz itu artinya adanya mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di 2 kalimat yang berbeda. Selanjutnya anfusikun adanya nun sukun dengan fa, bertemu huruf fa, maka namanya di sini ikfa. Ikfa ausat, dia tengah-tengah. Karena ikfa itu terbagi 3, ada nun sukun, ada abad, ada ausat, ada akrob. Kalau ausat ini samarnya dengan dengunnya itu seimbang. Anfusakum. Anfusakum. Jadi kita kasih haknya itu nun. Kasih haknya dengungan. Anfusakum wa ahlikum. Li juga ini mad tabi'i. 2 huruf, 2 kata. Di situ ya sukun yang sebelumnya berharokat kasro. Kemudian naron, panjang mad tabi'i. Ini namanya mad tabi'i juga. Adanya fathah yang bertemu dengan huruf hamzah. Dibaca 2 harokat. Rawah. Ini tanwin bertemu dengan waw. Ini namanya digunna juga. Digunna. Jadi jangan sampai kesalahan biasa yang terjadi ketika kita menggunna itu tidak ada hukumnya di situ. Langsung saja. Wa ahlikum narawah. Itu namanya dibaca izhar saja. Tidak disertai dengan dengungan. Nah, ini masuk dengan namanya lahan khafi. Lahan yang tidak merubah makna. Cuma hukumnya saja yang salah di situ, cuma kesalahannya kecil. Jadi kita kasih hukum di situ. Narawwaquduha. Ku di situ namanya mad tabi'i. Karena adanya waw sukun bertemu dengan dhammah di satu kata. Duhanna. Ini namanya hukumnya hanna alif lam syamsiyah. Karena adanya tanda tasydid setelah alif lam. Namanya alif lam syamsiyah. Kemudian ini tabi pernah kering. Huruf nun ketika bertasydid, huruf mim juga ketika bertasydid ke mau pramama. Namanya akmal matakun. Harus digunai 2 harokat. Bahkan sebahagian ulama karena tingkatannya namanya akmal matakun yang paling tinggi. Ini biasa dikasih lebih untuk membedakan antara ikhfa juga dan iqlab. Makanya orang biasa azan itu biasa pakai ji. Asyhadu anna Muhammad. Dia nak kasih hukum di situ. Padahal nun mim ketika dalam keadaan bertasydid tabe kisah retongi pak dangongan joring. Asyhadu anna Muhammadar. Begitu. Jadi hannasu. Kemudian wal hija di sini Masya Allah ayatnya cukup lengkap di sini. Wal hija di sini kalau hanna itu alif lam syamsiyah, kalau ini
wal hijarah. Namanya alif lam qamariyah. Adanya alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu huruf ha. Hija jadi situ mat tabi'i. Uratu alaiha, alai di sini. Kemudian alaiha, ini juga yang sering salah besar. Jangan kayak huruf alaiha, enggak boleh. Alai, alaiha. Jadi huruf kasro itu syaratnya dagu kita turun mengikuti bibir bahagian bawah kemudian tengah lidah kita naik alai bukan alai. Kalau alai itu miring, kayak kalau alai itu cuma di surah apa namanya majareha. Jadi bukan majaroha tapi majareha. Itu namanya hukum imalah. Ada ilmu tersendirinya di situ namanya bacaan gharib. Nah,